Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ini. Saya belum memberi nama channelnya karena masih berbentuk pribadi, Maizul Akbar Podcast. Ya mungkin itu aja lah, kita sebut Maizul Akbar Podcast ya. Baik, kemarin kita membahas terakhir di pendahuluan part 1 dan part 2, seperti orang hanya cuap-cuap ya kasarnya ya karena saya memang bingung ya harus mulai dari mana, jadi banyak berpikir ulang, dan ini baru pertama kali saya memberikan namanya ya, bahan-bahan atau diskusi atau perbincangan atau pembahasan gitu ya. Biasanya hanya offline aja ya. Saya biasanya suka offline ya, artinya suka berdiskusi secara offline gitu ya, artinya beneran kita ada beberapa orang, kemudian kita ngobrol, kemudian berdiskusi otomatis dengan data dan fakta ya, bukan hanya seperti ngobrol-ngobrol yang katanya gitu. Walaupun katanya memang kita pasti katanya, namun tetap ada sumber sejarah, bukti, fakta, data gitu ya. Dan bukti, fakta, data ini masih bisa diperdebatkan ya, masih bisa didiskusikan ya, karena antara sejarawan satu dengan sejarawan yang lain, ataupun penulis sejarah sendiri, ataupun bahkan pelaku sendiri, itu memberikan kesaksian yang berbeda-beda di bidang apapun itu ya. Banyak kejadian-kejadian seperti zaman dahulu Majapahit, Sriwijaya, kemudian zaman Hindu Buddha, itu masih tetap menjadi perdebatan ya. Karena itu saya lebih suka untuk berdiskusi ya. Karena itu saya mengharapkan di sini para pecinta sejarah gitu ya, bukan hanya mengambil dari satu sisi sejarah atau dari satu pihak. Lebih baik apabila lebih baik nih ya, walaupun saya tidak menyalahkan yang ingin satu sisi, silahkan, yang ingin tetap mempertahankan satu pihak silahkan, cuma alangkah baiknya apabila kita sudah mulai berpikir bahwa segala sesuatu yang sudah lewat kita luruskan sejarahnya. Nah, untuk meluruskan sejarah otomatis tidak boleh di situ ada berpihakan gitu ya. Artinya kita hanya meluruskan sejarah, menceritakan apa adanya, kemudian apabila ada sumber-sumber sejarah ya diungkapkan seperti pengetahuan masing-masing, karena pasti berbeda-beda kan. Kemudian nanti direnungkan, dipikirkan, didiskusikan sehingga menjadi satu satu saripati ilmu. Karena awalnya begini, sebuah ilmu ya kalau menurut saya itu harus didapatkan pertama dari informasi. Informasi itu bentuknya banyak ya, seperti tadi bukti, fakta sejarah, kemudian pengungkapan dari pelaku sejarahnya sendiri atau orang yang ada pada sejamannya, kemudian tulisan-tulisan buku, ataupun kalau zaman dulu mungkin tulis di lontar atau di mana gitu. Ini merembet jauh sekali ya, tapi ini kita akan bahas G30 SPKI. Artinya jangan hanya melihat dari satu sisi atau satu pihak. Jangan hanya percaya dari satu buku yang berpihak ke mana. Tapi apabila lebih baik seperti ini, apabila kita membaca sebuah buku kemudian kita melihat bahwa ini pro terhadap yang satu, berarti kita harus melihat yang kontra terhadap urusan tersebut. Sehingga apabila antara kedua yang pro dan kontra tersebut bertemu, artinya bertemu satu benang garis merah yang sama, artinya mereka menceritakan sejarah yang jujur, atau minimal mereka menceritakan sejarah apa adanya. Karena antara satu orang dengan orang lainnya pasti ada perbedaan dan lain-lain, apalagi ini pelaku sejarah ya, tapi pasti ada bertemunya informasi yang sama, bertemunya sejarah yang sama. Artinya di situ benar-benar tersambung benang merahnya. Benang merah tuh maksudnya ada kesamaan fakta, kesamaan data, kesamaan bukti, kesamaan sejarah. Nah, seperti itu ya. Sehingga itulah yang akan kita pegang.
Baik, mungkin itu aja yang akan saya berikan, karena saya akan memberikan dulu sebuah eh, kan susah ya kayak kalau hanya saya ceritakan ya. Jadi saya sempat mencari bukti-bukti atau data-data, kemudian mungkin saya melihat dari sebuah film dokumenter, atau bukan film dokumenter tapi ada sebuah pengungkapan sejarah mengenai Amerika dan Inggris gitu ya. Karena panjang ya, awalnya saya akan menceritakan bahwa pada zaman dahulu ya, kenapa bangsa asing tuh selalu ingin mengobok-ngobok bangsa lainnya. Awalnya sebenarnya mereka bukan ingin mengobok-ngobok ataupun ingin ikut campur ataupun ingin ikut serta terhadap negara lain, tapi intinya mereka punya kepentingan di zaman dahulu itu, katakanlah abad ke-15 lebih tepat, mulainya atau abad ke-17 gitu ya, atau 18 lah yang paling gampang ya. Itu mulainya dari mulai Portugis, Inggris, Spanyol, kemudian awalnya Portugis dan Spanyol ya. Mereka bahkan bisa membuktikan dari situ bahwa ada sebuah katakanlah sebuah ilmuwan, seorang ilmuwan Kopernikus yang bahkan dibunuh karena dianggap melakukan sebuah informasi yang keliru atau ilmu yang keliru, yaitu tentang ilmu geosentris dan heliosentris, di mana mereka beranggapan bahwa bumi itu datar, ternyata bumi itu bulat. Setelah pengetahuan berangkatnya Portugis dan Spanyol, mereka baru mengetahui bahwa heliosentris atau bumi yang bulat itulah yang sebenarnya itu benar, karena mereka mengadakan perjalanan ke barat, yang satu ke timur ya, dengan perjanjian Saragossa. Mereka supaya tidak bentrok, akhirnya mereka ketemu di satu tempat, yaitu di kalau ke Indonesia langsung ya, itu langsung di Ternate dan Tidore gitu ya. Artinya mereka bahkan pada saat itu bentrok karena merasa yang satu mengkhianati yang lain. Artinya, wah ini ngikut sama nih, berangkat dari ke barat juga arahnya. Yang satu ngomong, wah berarti kamu juga ke arah timur juga. Padahal enggak, mereka memang benar-benar mematuhi perjanjian Saragossa itu, dan mereka yang satu berangkat ke arah timur, yang satu berangkat ke arah barat, tapi bertemu di satu tempat. Walaupun mereka sempat yang satu itu sempat ke benua Amerika gitu ya. Artinya tetap aja pas mereka terusin, yang satu ke barat ke timur, yang satu ujungnya akhirnya ada di Ternate, yang satu ada di Tidore. Nah, kita berangkat dari situ ya. Dan mereka tuh awalnya apa sih, kita jauh tarik ke belakang gitu ya. Apa sih awalnya mereka itu? Mereka itu hanya ambil 3G. Ini seperti ilmu pengetahuan di sekolah kita ya dulu ya. Mereka itu para kolonialisme ya, para penjajah kasarnya kalau kita biasa bilang, yang disebut oleh Soekarno kolonialisme dan imperialisme. Mereka sebenarnya memperebutkan apa sih? Memperebutkan sumber daya alam kita, baik itu berupa cengkeh, kopra, kemudian ya seperti kalau kata kita bumbu dapur lah, sampai mereka segitunya ya, karena memperdagangkan itu di Eropa tuh sangat laku sekali, dan sangat, bahkan kalau kita tarik kemana-mana, ngalur ngidul aja dulu ya, VOC itu pernah menjadi sebuah perusahaan dagang terbesar, yang bahkan kalau saat ini kita masukkan ke saat ini, mereka adalah, atau VOC itu adalah sebuah perusahaan yang besar, yang kalau saat ini ya digabungkan tuh harus 20 perusahaan. Itu menurut salah satu ini ya, tapi kita coba ikutilah seperti itu ya. Dan ini makanya kita butuh diskusi ya, dan segala macam. Cuma ya nggak sampai 20 amat lah ibaratnya. Kalau misalkan Google satukan aja dengan Yahoo, satukan aja dengan Facebook, wah udah cukup. Paling mungkin hanya 3 perusahaan gitu yang besar-besar, atau IBM dengan Microsoft gitu ya. Cuma ya oke lah,
kita akan ambil itu ya. Bahkan kesannya VOC itu benar, berarti kan bisa dibayangkan coba kalau misalkan kita gabungkan aja tadi Google dengan Facebook, misalkan dengan WhatsApp misalkan gitu ya, atau dengan apalah 3 perusahaan besar gitu, dengan 3 perusahaan kita bisa bayangkan berarti omset atau aset mereka luar biasa kan gitu ya. Kayak kita akan bicara ya ini singkat-singkatnya, tapi kalau misalkan ini kan berupa diskusi ya, jadi artinya berikan di komentar apa yang harus dibahas selanjutnya, atau ini kan bahas G30S dulu ya, apa yang mau kita bahas untuk kita dalami ya, karena saya bentuknya mungkin agak seperti bercerita ngalor ngidul gitu ya, karena kalau kita ceritakan semua kan otomatis panjang ya. G30S saja ini bisa perdebatan 1 tahun mungkin enggak lah, nggak nyampe 1 tahun, mungkin ya berbulan-bulan lah ya, ibaratnya anggaplah kalau kita mau membahas secara lengkap, detail dan segala macam 6 bulan, dikumpulkan para sejarawan yang benar teruji dan punya kapabilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap sejarah itu, pasti ketemulah seperti apa. Dan ini yang coba saya ungkapkan dalam video saya. Baik, saya akan coba berikan dulu sebuah dokumenter dari sebuah film berbahasa Inggris otomatis yang dibuat oleh orang-orang Eropa ya, orang-orang Barat lah kita sebut ya. Kalau Eropa kan takutnya apa yang nggak kena tuh apa Amerika gitu ya, atau ya itulah, makanya kita bilang orang Barat aja lah, karena mereka pun ngomongnya kan blok Barat dan blok Timur gitu kan ya. Baik, kita ikuti dulu film ini untuk menjadi sebuah dasar untuk kita bersama. Here's Indochina. If Indochina falls, Thailand is put in almost impossible position. The same is true of Malaya with its rubber and tin. The same is true of Indonesia. If this whole part of Southeast Asia goes under communist domination or communist influence, Japan must inevitably be oriented toward the communist regime. In the largest covert operation since World War II, President Eisenhower backs rebellions against Javanese rule in the outer islands. Let's face it, the United States made a horrible blunder in 1957-58 in supporting an independence movement within Indonesia. It was a disaster. We should never have been in it in the first place, and if we were, we shouldn't have been in it the way we were. American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support, and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Redaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer.
The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing a Sukarno mask. At least 6 assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these. The West, as well as many Indonesians, fear the country is in danger of falling into communist hands. Supporting the army is seen as the best hope for the anti-communist cause. With the PKI growing rapidly under Sukarno's protection, the lines are drawn for an inevitable showdown. To the north, by 1965, the United States is escalating the war in Vietnam. In protest, U.S. buildings in Indonesia become a target. There were mass demonstrations, thousands of screaming demonstrators that would throw rocks at our embassy, and several with flaming rags around them. So we were, in effect, public enemy number one at that point. We had replaced the British. Anti-Vietnam War protests are also the order of the day at the University of Sukarno has now gone too far for the West. For nearly 15 years, he'd balanced both sides of the Cold War. By 1965, Sukarno appeared to be siding decisively with the communists. The West, with Machiavellian logic, hoped the Indonesian army would step in. If the PKI mounted an unsuccessful coup, it would provide the perfect excuse. Certainly in 1965 was the height of the Cold War. Vietnam was very important for the Americans, and the war wasn't going too well. The Marines had landed, but they had taken some bad reverses. And so when it appeared that at the back door, Indonesia was about to go completely into the communist orbit, there was a lot of concern. There was a lot of fear. Rumors circulate that an Army Council of Generals, backed by the CIA, is plotting to overthrow Sukarno. Army was clearly keen if Sukarno became incapacitated, they would seize power. Seperti yang ditonton barusan ya, bahwa pada awal itu menceritakan bahwa Nixon sedang memberikan mapping kepada para pejabat-pejabatnya dan para stockholder yang terkait ke Amerika Serikat ya, terutama juga kepada CIA, bahwa Indonesia merupakan sebuah wilayah yang penting untuk dimiliki lah kasarnya, atau paling tidak yang diharapkan untuk ikut bergabung kepada blok sekutu ya, karena setelah melihat tadi kan bahwa Jepang juga nanti akan bisa masuk ke Indonesia juga, artinya Asia Tenggara kemungkinan besar akan dikuasai oleh komunis tadi ya. Jadi diharapkan bahwa mereka tidak ikut kepada negara komunis, terutama karena beberapa kesempatan itu telah terjadi bahwa Indonesia itu dilihat bahwa Indonesia itu di bawah kepemimpinan Soekarno itu tidak bisa diatur gitu ya, tidak bisa tidak bisa dikendalikan gitu ya, tidak bisa diajak cincai gitu ya. Itu berhubungan juga karena Indonesia kan memang menerapkan gerakan non blok ya, artinya tidak ikut ke blok barat atau tidak ikut ke blok timur gitu ya.
Karena juga bahwa Indonesia melihat bahwa Amerika juga menjadi salah satu sekutu daripada Belanda pada saat itu yang sudah menjajah Indonesia, dan Inggris yang juga pernah masuk ke wilayah Indonesia gitu ya. Jadi sangat berhati-hati ya Presiden Soekarno itu ya. Bahkan Presiden Soekarno tuh berkali-kali di dalam PBB itu, di dalam sidang Dewan PBB itu menyampaikan bahwa dia tidak mentolerir apapun yang berhubungan dengan kolonialisme atau yang neokolonialisme. Kalau kolonialisme itu bisa diartikan bahwa dia menjajah seperti dahulu Belanda masuk pada zaman VOC atau pada saat Spanyol masuk di Ternate seperti atau di Tidore gitu ya. Mereka Portugis maksudnya ya, masuk di Tidore gitu ya, di daerah Maluku lah ya, di daerah Ternate atau Tidore itu, karena ada dua pihak di situ kan, antara Portugis dan Spanyol yang kebetulan punya perjanjian Tordesillas dan Zaragoza itu ya, bahwa negara atau bumi mereka bagi dua gitu ya. Nah, mereka itu berpikir bahwa kalau misalkan Indonesia tidak segera mereka kuasai atau tidak segera bergabung atau minimal mendekati ke mereka, berarti otomatis kemungkinannya mereka akan bergerak ke komunis. Karena itulah Eisenhower kan sempat memberikan bantuan ya, banyak bantuan yang diberikan oleh Eisenhower ya. Tapi ada sedikit cerita yang menarik ini pada saat zaman Presiden Kennedy ya, itu sempat dekat ya, karena Presiden Soekarno menganggap bahwa Kennedy itu satu-satunya presiden yang benar-benar memikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi ini sangat berbeda. Karena itulah makanya ada isu-isu atau rumor-rumor bahwa John F. Kennedy itu dibunuh. Ya nanti akan kita cerita ya, panjang juga ya tentang John F. Kennedy dan seru juga ya. Tapi karena saking tidak masuknya kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang kolonialisme dan imperialisme yang kapitalis lah kasarnya, jadi John F. Kennedy ini akhirnya menjadi sasaran target mereka. Dan di balik cerita itu ada juga dengan Allen Dulles ya, di situ sebagai direktur CIA pada saat itu, dan yang menjadi titik utama itu adalah Grasberg gitu ya, ya di Papua ya, gampangnya kita sebut Freeport lah biar nggak susah gitu ya. Akan menjadi cerita sendiri nih ya. Kalau ada yang mau dibahas dalam pembicaraan atau cerita saya ini, boleh ditulis di kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut ya. Karena kita fokusnya akan tetap masuk kepada gerakan 30 September itu yang kemudian oleh Orde Baru disematkan PKI yang melakukannya. Nanti akan kita bahas, kita kuliti ya, kemudian kita bedah satu persatu ya, kita akan telusuri satu persatu ya. Tapi ini pembukaan dulu ya. Artinya kita akan lihat geopolitik dulu ya. Jadi gerakan 30 September itu bukan gerakan yang sekonyong-konyong terjadi karena satu hal, tidak ya. Ini panjang juga ya. Kita tarik dulu dari geopolitik dunia pada saat itu ya. Kita tarik juga pada saat itu ada pemberontakan di dalam negeri kita sendiri gitu ya. Tapi kita fokus dulu ke video yang tadi ya, karena kita harus maknai satu persatu dulu ya. Tadi sampai pada Nixon, kemudian akhirnya dikirimlah Norman Redway tadi ya, sampai di situ ya, ngalor ngidul jadi ini. Karena ya itu tadi dari awal saya bilang banyak sekali nih bahan data, fakta dan sejarah yang harus diungkap di sini, banyak sekali kan. Dan ini berhubungan ke menjadi satu kesatuan yang komprehensif ya. Jadi bukan hanya satu bidang aja, satu hal aja, satu kejadian, tapi ini sangat berpengaruh ya ke global dan ke politik dalam negeri sendiri, ekonomi, sosial, budaya, sehingga mengantarkan kita juga
apa ya, katakanlah sebagai bangsa yang penakut ya, karena kenapa, kita ditekan terlalu lama juga ya pada setelah kejadian G30S itu. Jadi ya kita akan ceritalah satu-satu lah ya. Oke, kemudian juga bahwa Amerika atau Inggris memang sudah melihat ya bahwa Soekarno itu apa ya, terlalu vokal ya, terlalu berani ya. Karena kenapa? Apalagi yang ditakutin? Soekarno sudah pernah dipenjara di sini, sudah pernah dipindah ke sana, dipindah ke sini, diteror, hampir dibunuh dan segala macam. Tapi alhamdulillah selamat-selamat aja gitu ya. Artinya kekuatan itulah yang membuat Soekarno itu benar-benar punya power yang aslinya dibanggakan, dihargai oleh dunia. Karena dunia pada saat itu semuanya rusak, semuanya gimana nggak rusak itu pada saat habis selesai perang dunia. Ambillah di dunia itu ada perang dunia pertama, kemudian perang dunia kedua. Namanya perang, pembunuhan itu biasa, ngebunuh orang tuh menjadi salah satu hal yang biasa, tidak ada HAM dan segala macam ya. Dan kemudian Soekarno itu memang sudah biasa berjuang, dan dengan maut itu udah menjadi satu kesatuan lah kasarnya, nggak peduli kan kalau memang harus mati kata Soekarno, kasarnya ya sudah matilah gitu kan. Tapi kenyataannya kan tidak kan. Dan bahkan Soekarno itu sempat memimpin pada saat melenceng nggak nih dari arah video yang kita bahas tadi ya. Coba kita bahas sedikit ya. Soekarno itu pada saat setelah sidang umum PBB, tadi sampai Norman dulu ya. Ini bingung nih, banyak sekali. Oke, kita fokus lagi ke Norman Redway ya. Pada saat Norman Redway itu dikirim untuk menjadi ahli propaganda atau menjadi pemimpin propaganda di Asia Tenggara, dikirimkan ke Singapura. Dia membuat sebuah gerakan ya, kalau Roland Kellis itu ya, dari wartawan Amerika itu berkata bahwa Norman itu dikasih tugas itu oleh Inggris itu cuma satu gitu ya, gimana caranya nyingkirkan Soekarno. Udah itu tok gitu, dikasih anggaran ratusan ribu pound sterling yang dikonversi ke dolar dan kemudian ke rupiah. Jadi diberikan uang lah intinya gitu ya, diberikan uang untuk gimana caranya menyingkirkan Soekarno. Dan ini butuh pembahasan lagi bahwa dialah yang awal mulanya membuat kesatuan aksi antara Amerika ya, yang yaitu CIA dengan SIS gitu ya, atau anggaplah dengan intelijen Inggris gitu ya, melalui kedutaan besar di Indonesia tentu saja gitu kan ya, untuk gimana caranya agar terjadi bentrokan yang tidak dapat dihindari sehingga harus bertarung. Karena di pertarungan itulah, atau di kasarnya di dalam peperangan itulah, atau di dalam bentrokan itulah mereka bisa masuk. Kalau aman-aman aja, nah ini juga satu sejarah buat kita ya, satu pelajaran ya, bahwa kalau dalamnya bentrok ya, ada dua pihak yang bentrok dan bentrokannya itu sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi kebencian yang luar biasa sehingga bisa membunuh sesama mereka. Itulah jalannya buat orang asing atau kapitalisme atau anggaplah komunisme juga bisa masuk, tapi yang lebih cenderung untuk masuk kan lebih kepada arah kapitalisme ya, untuk bisa masuk ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk membahas video yang barusan itu ya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Ikuti terus pembahasan dan diskusi ini, sehingga nanti kita akan menjadi komprehensif ya. Jadi bukan hanya membahas siapa yang salah, Soeharto yang salah, Soekarno yang salah, CIA yang salah, Amerika yang salah,
Inggris yang salah, Norman Redway yang salah, atau para jenderal yang membuat dewan jenderal yang salah. Tidak di situ, bukan di situ kita, fokus kita tuh bukan di situ, tapi kita membongkar sejarah agar kita lebih menjadi Indonesia Raya ya, Indonesia menjadi kebanggaan bagi kita semua. Karena kenapa? Indonesia ini memang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa, dan seluruh negara kasarnya kalau boleh jujur mereka mengakui, mereka pengen Indonesia itu jadi milik mereka. Karena kenapa? Mereka sudah pintar dengan teknologi, ya kan? Artinya mereka mau bikin peluru kendali, mereka mau bikin nuklir, mereka mau bikin pesawat, mereka mau bikin tank terhebat, kapal selam dan segala macam. Dari mana mereka harus dapat? Artinya kalau di Indonesia ya sudah ada lengkap. Apalagi kalau misalkan di Indonesia itu ada thorium gitu ya, artinya bukan jenis uranium yang biasa nuklirnya. Thorium itu berpuluh-puluh kali lipat lebih dahsyat kalau kita bisa jadikan nuklir ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak berani untuk membuat sebuah nuklir demi kepentingan negara kita? Itu ya, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Ikuti terus diskusi kita di channel Maizul Akbar Podcast. Berikan saran, komentar, atau perbaiki saya. Ini akan menjadi sebuah diskusi yang seru kalau menurut saya, dan bukan hanya monolog gitu ya. Saya mengharapkan ini menjadi diskusi seru, dan kalau bisa ini menjadi satu forum ya. Ibaratnya banyak di YouTube saya lihat ada Guru Gembul, ada siapa lagi? Ada siapa? Vasco Rusemi ya, yang agak ke pecinta Soeharto, kemudian banyak Kamar Jerry, kemudian bahkan Total Politik ikut juga. Helmi Yahya dan Trimas Ketirnya itu dengan Bukoni, wais luar biasa. Bukoni hebat sekali. Pandangannya juga. Bosman Mardigu luar biasa, TOP BGT, dan banyak lagi ya. Semoga ini bisa menjadi YouTube ini bisa menjadi think tank kita, memberikan sebuah pemahaman terutama terhadap diri kita sendiri ya, baru menjadikan Indonesia the Great, Indonesia Raya, Indonesia yang makmur, adil, sejahtera, kemudian menjadi bangsa yang superpower di depannya. Apa yang tidak kita punya, semua kita punya. Dulu mungkin kita ketinggalan untuk teknologi, tapi sekarang kita sudah luar biasa, tinggal mau atau tidak. Dan pemimpin-pemimpin kita tinggal apakah sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau pemimpin kita sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mementingkan kepentingan rakyat, maka Indonesia di tahun 2050 akan menjadi sebuah bangsa yang jaya, menjadi salah satu superpower, karena kita hampir menjadi superpower pada saat keluar dari PBB dan mendirikan CONEVO ya. Kita mendirikan Conference of the New Emerging Force. Itu sempat dibuat untuk menyaingi PBB oleh Presiden Soekarno. Wah, luar biasa itu ya. Bahkan itu dihadiri oleh 51 negara dari 4 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan di dalamnya ada Jepang, Tiongkok, Arab Saudi, Mongolia, Thailand, Republik Arab Bersatu, Belgia, Rusia menjadi pengamat ya, Cekoslowakia, Finlandia, Prancis, kemudian Jerman Timur, Hungaria, Italia, Belanda, Polandia, Rumania, Yugoslavia, Argentina, luar biasa kan. Dan kita menjadi pemimpinnya. Korea Utara, coba kita lihat sekarang kan kita ketinggalan jauh ya. Bahkan dengan Iran aja mungkin kita ketinggalan. Oke, kita pernah akan menjadi bangsa yang hebat. Namun sejarah berkata lain, dan memang kalau boleh saya jujur, pada saat itu kondisi Indonesia di 65 itu memang sangat miskin, sehingga memang keputusan untuk Presiden Soeharto menggulingkan Soekarno karena
kesengsaraan yang sedemikian dahsyat tidak berani diperjuangkan, padahal pada saat itu ya semuanya sedang menderita. Bahkan Amerika sendiri bangkrut dan kemudian dia menghapuskan sistem mata uangnya sehingga tidak tergantung lagi kepada emas gitu. Artinya mereka mencetak ya tinggal ngeprint aja gitu, tinggal ngeprint seimbangin, makanya dia butuh negara-negara untuk bisa diajak masuk supaya bisa pakai dolarnya, sehingga dolar bisa berputar di seluruh bukan di Indonesia berputar di seluruh dunia, sehingga kan menjadi satu komoditas, artinya kan yang diperlukan oleh orang, dan itu kan jadi ada nilainya, padahal aslinya uang dolar itu atau uang saat ini tidak ada nilainya karena tidak ada pendukung mata uangnya. Namun kita akan bicara hal-hal yang lain, kita lanjut di waktu berikutnya.